Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita melanjutkan lagi bagian teori peluang ya. Jadi kalau di 3 video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya kaidah pencacahan, ada penjumlahan sama perkalian. Kemudian kita sudah juga belajar yang namanya faktorial sama kombinasi. Nah, di sini adalah lanjutan lagi dari kombinasi. Kalau kemarin kombinasi, sekarang kita bahas yang permutasi. Jadi dua kondisi antara permutasi dan kombinasi itu hampir mirip ya. Jadi kombinasi itu pengambilan tapi tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi lawannya, dia memperhatikan urutan atau posisi. Nah, jadi misalkan nih, kepilih ABC dengan kepilih BCA itu dianggap beda karena kita lihat posisinya diperhatikan. Kalau kombinasi kemarin kan dianggap sama saja karena posisinya tidak diperhatikan. Nah, bedanya perumusannya, kalau kombinasi kemarin kan pakai C nih, kita pakai P, permutasi gitu ya. Penulisannya bedanya gini, n faktorial dibagi n min r faktorial saja. Kalau kombinasi kemarin kan di bawahnya ini ada dikali r faktorial gitu kan ya. Jadi bedanya di sini, sehingga hasil dari permutasi nanti pasti akan lebih gede daripada hasil dari kombinasi. Contoh deh, misalkan pada suatu kelas terdiri dari 12 siswa akan dibentuk gitu ya, ini kurang ya. Akan dibentuk pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Tentukan banyak susunan pengurus yang mungkin. Nah, jadi bedanya dengan kemarin ya. Kalau kombinasi misalkan dari 12 siswa akan dipilih 3 untuk mewakili kelas. Nah, 3 sebagai apa ini kan tidak dijelaskan atau tidak disebutkan. Itu pasti pakai kombinasi. Tapi bedanya dengan permutasi, nah di sini dari 12 siswa akan dipilih ketua, wakil, sekretaris. Nah, dipilihnya itu ada posisinya yang ditawarkan, ada kedudukannya, atau ada urutannya seperti ini. Nah, ini bedanya antara kombinasi dan permutasi. Jadi kalau permutasi pasti ada urutan atau posisi atau kedudukan yang ditawarkan. Nah, sehingga ini kita jelas pakai permutasi. Jadi nulisnya gini, 12 permutasi 3. Sehingga mengerjakannya 12 faktorial dibagi 12 kurangi 3 faktorial, langsung gini jadinya 12 faktorial dibagi 9 faktorial. Kalau kita jabarkan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial. Ini habis ya. Jadinya 1320 cara gitu ya. Jadi ada 1320 cara. Ini adalah contoh dari permutasi. Coba lagi deh. Contoh nih misalkan, pada suatu kompetisi yang diikuti oleh 20 orang akan dipilih 2 orang sebagai juara 1 dan 2. Nah, jadi kan kayak gini ya. Jadi dipilihnya itu mesti ada posisinya sebagai apanya gitu ya. Disebutkan pilihannya. Nah, seperti ini pasti pakai permutasi. Ada berapa banyak cara. Jadi kan dari 20 kita pilih 2 ya. Jadi 20 permutasi ya. Permutasi 2. Sehingga menulisnya jadinya 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 2 faktorial atau menjadi 20 faktorial dibagi 18 faktorial. Jadinya 20 kali 19 kali 18 faktorial. Ini habis ya. Sehingga jadinya adalah 380 cara untuk menentukan juara 1 dan juara 2. Satu contoh lagi deh, terakhir untuk yang permutasi dasar. Misalkan, tentukan ada berapa banyak bendera yang dapat dibentuk dengan 2 warna jika disediakan 5 kain dengan warna yang berbeda. Jadi kan kita punya 5 kain nih. Kemudian kita akan membuat bendera dengan 2 warna. Nah, kalau bendera itu kan urutannya pasti diperhatikan ya. Katakanlah kita punya bendera berbentuk persegi panjang nih. Misalkan bagian atas putih, merah, bagian bawahnya putih dengan bagian atasnya putih, bagian bawah merah, ini kan hasilnya jadi berbendera yang berbeda kan ya. Jadi urutannya kan diperhatikan. Nah, maka ini pasti pakai permutasi. Jadi kita mengerjakannya adalah 5 permutasi 2 sehingga menjadi 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial atau menjadi 5 faktorial dibagi
3 faktorial, jadinya 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini habis, jadi ada 20 bendera yang dapat dibentuk dari 5 kain yang berbeda kalau misalkan benderanya cuma pakai 2 warna, seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis permutasi berikutnya. Jadi selain permutasi dasar tadi, ada yang namanya permutasi dengan unsur yang sama. Jadi kalau permutasi dengan unsur yang sama itu kita menyusun suatu susunan, tapi ternyata ada objek atau anggota yang sama atau identik, jadi kembar gitu ya. Cara penyelesaiannya gini, nilai permutasinya adalah n faktorial dibagi k, l, m ini masing-masing di faktorial. Maksudnya apa sih? N itu adalah banyak objek total. Banyak objek total atau total banyak objek gitu ya. Nah, KLM ini masing-masing adalah banyak anggota yang kembar. Banyak anggota yang sama atau kembar. Jadi dibagi dengan banyak anggota yang sama ataupun kembar. Contoh misalkan, tentukan ada berapa banyak kata baru yang dapat dibentuk dari susunan kata matematika. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada beberapa huruf yang kembar ya. Jadi kalau disusun lagi jadi kata-kata yang baru, ada bisa membuat berapa kata. Nah, jadi nilainya itu sama dengan yang pertama adalah banyak totalnya dulu. Jadi lihat kita ada berapa huruf. Kalau kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 faktorial kayak gini. Dibagi dengan anggota yang sama. Nah, jadi lihat dulu. Di sini M-nya kan kembar nih. Nah, M-nya ada 2. Berarti kalian tulis di sini 2 faktorial gitu. Jadi yang sama kalian tulis. Kalau yang nggak sama nggak usah. Kemudian ada lagi. Oh, kebetulan T-nya ada 2 juga T-nya. Jadi dikali lagi. 2 faktorial. Kemudian kali lagi. Ada yang sama lagi nggak? Oh, ada. Di sini A-nya kembar 3. Jadi kalian lagi dengan 3 faktorial. Nah, cukup seperti ini, tinggal kalian hitung hasilnya jadi berapa gitu ya. Jadi kalau permutasi dengan unsur yang sama, pasti ada beberapa bagian yang kembar atau identik. Nah, itu jadi membagi. Contoh lagi dengan bentuk yang berbeda. Misalkan, tentukan ada berapa banyak susunan buku yang dapat dibentuk. Jadi kita menyusun buku pada rak gitu ya. Jika terdapat 5 buku biologi, 3 buku fisika, 2 buku kimia, dan 1 buku matematika. Jadi nilai permutasinya berapa atau ada berapa urutan yang bisa kita bentuk. Nah, kalau kita lihat totalnya ada berapa buku? Berarti kan 5 tambah 3 8 ya. Tambah 2 lagi 10 tambah 1 11. Jadinya adalah 11 faktorial. Dibagi yang kembar, biologinya kembar 5 nih, jadi 5 faktorial. Oh, fisika ada 3 dibagi 3 faktorial lagi. Kimia ada 2 dibagi 2 faktorial. Jadi kalau ada yang sama lagi ya dibagi lagi seperti itu. Jadi kalau permutasi dengan unsur yang sama lebih mudah ya, tinggal totalnya berapa dibagi dengan bagian-bagian yang sama. Nah, yang terakhir adalah namanya permutasi siklis. Siklis itu kan kayak dari kata-kata siklus ya. Nah, jadi kalau permutasi siklus itu kondisinya biasanya digunakan atau selalu digunakan pada penyusunan yang memperhatikan urutan atau permutasi dan membentuk suatu lingkaran atau siklus. Jadi membentuk siklus gini atau lingkaran. Itu pasti nanti pakai permutasi siklis. Cara menulisnya atau menghitungnya tinggal n dikurangi 1 faktorial. Cukup gitu aja. Jadi lebih mudah ya. Contoh deh misalkan. Ayah, ibu, dan 4 anak akan duduk di sekeliling meja bundar. Jadi kondisinya kan gini ya. Katakan ini meja bundar. Ini ayah, ibu, sama 4 anak. 1, 2, 3, 4 lah gini misalkan. Nah, dia kan duduk mengelilingi nih mereka semuanya. Nah, ada berapa banyak cara mereka dapat duduk. Nah, karena dia membentuk lingkaran, pasti pakai permutasi siklis. Nah, ngitungnya gimana? Dilihat ada berapa orang. Ayah, ibu, dan 4 anak. Artinya ada 6 orang nih. Berarti 6 dikurangi 1 faktorial menjadi berapa? 5 faktorial. Jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau ada 120 cara seperti ini. Jadi cukup mudah ya kalau permutasi siklis. Tapi biasanya di soal-soal itu diberi syarat-syarat khusus. Misalkan nih contoh berikutnya. Kondisinya sama, ayah dan ibu dan 4 anak lagi duduk di sekeliling meja bundar, tapi ditambahi lagi kondisinya. Banyak cara mereka duduk jika ayah dan ibu harus selalu berdampingan. Jadi kalau ayah dan ibu berdampingan, artinya mereka dihitung satu bagian. Jadi cuma jadi satu bagian aja. Ditambah dengan 4 anak. Nah, jadi totalnya bukan 6 lagi tapi jadi 5.
Sehingga nilai permutasinya adalah 5 dikurangi 1 faktorial gini. Apakah selesai? Belum, ditambah lagi. Nah, tadi kan ayah dan ibu selalu berdampingan. Tapi kan mereka dua bisa tukar posisi ya. Misalkan ayah dulu baru ibu, atau ibu dulu baru ayah. Karena ada dua orang yang bisa saling tukar posisi, yang saling berdampingan tadi, maka ini perlu kalian kali dengan 2 faktorial. Jadi bedanya gini. Sehingga kalau kita hitung jadinya adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Sehingga menjadi 48 cara. Seperti itu ya. Satu contoh terakhir deh. Nah, hampir sama seperti tadi, ada ayah, ibu, dan 4 anak duduk di sekeliling meja bundar, tapi di sini dikasih kondisi ayah, ibu, dan si bungsu harus selalu berdampingan dengan si bungsu di antara ayah dan ibu. Jadi kan misalnya ini ayah, di sini ibu, di sini si bungsu harus berada di tengah seperti ini. Nah, artinya kan ketiga orang ini dihitung 1 ya. Nah, jadi anaknya tinggal 3 lagi kan, sehingga totalnya jadi berapa? Jadi cuma ada 4 orang atau 4 bagian. Jadi 4 min 1 faktorial dikali, karena ada 3 orang yang saling berdampingan kan ya. Jadi bersamaan ini yang ayah, ibu, dan si bungsu tadi, harusnya kan dia dikali dengan 3 faktorial di sininya kan ya. Tetapi dilihat dulu, si bungsu selalu di antara ayah dan ibu. Artinya si bungsu ini nggak bisa tukar-tukar posisi dia. Yang bisa tukar posisi cuma ayah dan ibu. Jadi walaupun ada 3 orang yang berdampingan, tidak dikali dengan 3 faktorial karena hanya berpindah bisa ayah dan ibu saja. Artinya berarti ini harus dikali lagi dengan berapa? Dengan 2 faktorial. Jadi pengalian ini dilihat ada berapa orang yang bisa tukar posisi dari yang berdampingan ini tadi. Sehingga menjadi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 menjadi 12 cara. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah belajar ini tadi dari awal, dari yang permutasi itu seperti apa. Kemudian bagaimana kalau misalkan permutasi dengan unsur yang sama. Juga tentang permutasi siklis. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.